Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Puji Astuti selaku dosen perekonomian Indonesia yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan presentasi guna untuk memenuhi tugas besar 2. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dinda Rahmawati dengan NIM 4322100122. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai otonomi daerah yang mencangkup konsep, tujuan, dan masalah yang timbul serta kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Definisi otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep otonomi daerah menurut C.W. van der Pot menyatakan konsep otonomi daerah sebagai Eigenhuishouding, yang artinya daerah tersebut menjalankan rumah tangganya sendiri atau terpisah. Itu dapat diartikan bahwasanya otonomi daerah memberikan atau mempercayakan kepada daerah tersebut untuk mengaktualisasikan segala potensi yang ada secara optimal untuk menciptakan kesejahteraan rakyat daerah tersebut. Tujuan otonomi daerah. Pertama, dalam perspektif negara kesatuan, otonomi daerah bertujuan untuk dapat mewujudkan pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis, serta proses kapasitas masyarakat dan meningkatkan sensitivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Kedua, dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Oleh sebab itu, pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah, serta mengembangkan kebijakan yang mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Ketiga, dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah diharapkan dapat memelihara, memberdayakan, dan memajukan tingkat keadaban masyarakat. Implikasinya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan, memelihara harmoni sosial, serta memelihara nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah ada 3. Pertama, otonomi yang nyata. Maksudnya, kekuasaan dan wewenang pemerintahan daerah tidak hanya berakhir pada ide atau fungsi partisipasi, namun diberikan wewenang yang memiliki dampak yang nyata atau real dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kedua, otonomi yang bertanggung jawab, maksudnya pemerintahan daerah harus bertanggung jawab pada wewenang yang telah diberikan. Tanggung jawab yang diemban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Ketiga, otonomi yang dinamis, maksudnya pelaksanaan otonomi senantiasa menjadikan sarana yang dapat membuat perubahan yang lebih baik dari masa lalu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendapatan daerah. Selanjutnya ada masalah yang ditimbulkan. Pertama, korupsi di daerah. Kedua, munculnya potensi konflik antar daerah. Ketiga, ada eksploitasi pendapatan daerah. Keempat, adanya kondisi di mana sumber daya manusia atau SDM dari aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kelima, ada konsep pemahaman desentralisasi dan otonomi daerah yang masih rancu atau kurang jelas. Keenam, belum memadainya ketentuan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul pada otonomi daerah. Pertama, membatasi anggaran kampanye untuk mencegah para praktik korupsi yang berhubungan dengan pemilihan umum. Kedua, melarang anggota keluarga dari kepala daerah untuk maju dalam pilkada guna mencegah terbentuknya dinasti politik.
Ketiga, membentuk rencana induk pembangunan nasional dalam mewujudkan sinergi pembangunan di daerah, menjadi dasar pembangunan di daerah dan pemerataan pembangunan antar daerah. Keempat, memperkuat peran daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan untuk menanamkan rasa nasionalisme seperti kewajiban pengibaran bendera merah putih. Kelima, meningkatkan pengawasan pembangunan di daerah dengan memilih Menteri Dalam Negeri yang mampu mengawasi pembangunan di daerah. 6. Melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, memberikan pelayanan satu pintu bagi masyarakat serta melakukan efisiensi anggaran. Ketujuh, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah referensi yang saya kutip. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.